Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Haji Zulkifli SAG MM CWC. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, yang mana pada hari ini, sore hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai surah Al-Imran ayat 133. Jadi kita akan membedah apa sebenarnya yang terkandung di dalam surat ini mengenai dan bersegeralah kamu meminta ampun, memohon ampun kepada Tuhanmu. Dengan ayat ini setidaknya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. Diajak, disuruh meminta ampun kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menunda-nunda dalam mencari ampunan dan mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu untuk memulai diskusi ini, mari kita sambut Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Bapak Haji Zulkifli SAGMM. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Tentu kita akan menanyakan bagaimana menurut beliau tentang ayat yang telah kita bacakan tadi. Surah Ali Imran ayat 133. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati dan kita muliakan bersama, Ustadz Al-Mukarram John Darmis sebagai pembawa acara kita pada hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia. Pertama kita mengucapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Suci lagi terpuji. Karena dengan rahmat, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, pada sore hari ini kita bisa berbincang-bincang, bersilaturahmi, bertukar pikiran, berdiskusi tentang firman Allah yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul alamin. Sadaqallahul azim. Berselindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal soleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemirsa sore hari ini yang kita hormati. Kalau kita lihat, Allah memanggil, menyeru, mengajak. Kepada apa Allah ngajak? Kepada ampunan. Ya. Berarti secara tidak langsung, yang namanya kita manusia sering berbuat kealpaan, berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan. Yang kealpaan dan kekeliruan kita itu mengandung dosa yang mengakibatkan amarah Allah itu datang. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, jangan terlambat untuk memohon ampun. Kalau seandainya kamu salah ucapan, cepat mengatakan astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau kamu melakukan pasya, kemungkaran yang agak besar, kita harus betul-betul menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah, bertaubat, memohon ampun. Nah, kenapa di dalam Al-Quran surah Ali Imran ini, Allah katakan, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kalau kamu sudah mendapatkan ampunan Allah, ini ada surga yang disediakan oleh Allah. Yang surga itu adalah luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi. Jadi kalau sudah luas langit dan bumi, sudah berapa besarnya itu. Ya. Untuk siapa? Dikatakan oleh Allah, surga yang luas langit dan bumi itu adalah uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Jadi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu timbul pertanyaan kita, apa sikap mental atau ciri-ciri khas orang yang bertakwa itu apa? Ini di dalam surah Ali Imran ayat 134 dan 135 menjelaskan. Yang pertama sikap mental orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dalam bahasa lain, kalau menurut saya ini, dia mempunyai sikap kedermawanan, sikap pemurah, sikap pemberi. Kalau kita lihat sekarang, kita umat Islam ini kan kaya. Orang Islam itu mempunyai rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah, yang diberikan Allah kepada kita. Tandanya orang-orang kaya umat Islam ini di Indonesia, salah satu indikatornya adalah setiap tahun orang pergi umrah itu ratusan, bahkan ribuan. Dan setiap tahun orang pergi haji itu, kalau kita catat data dari tahun ke tahun, data Kementerian Agama itu rata-rata 200.000 lebih. Itu jemaah haji Indonesia itu. Berarti apa? Nampak bagi kita sana, begitu rezekinya sudah melimpah, nikmat sudah banyak,
dia berkeinginan untuk melaksanakan rukun Islam Ya. yang 5 haji. Di tengah-tengah masyarakat kalau kita lihat umpamanya, betapa banyak umat Islam sekarang yang membangun rumah ibadah sendiri. Masjid, musala, surau, bahkan membangun pondok pesantren. Itu bukan ratusan juta, tapi memakan biaya miliaran. Tetapi bisa. Bisa. Nah, yang menjadi persoalan kita pada hari ini, di saat orang sudah semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin melimpah nikmatnya, tetapi dilihat kiri kanan orang-orang yang seperti itu masih ada terdapat orang-orang miskin. Masih ada terdapat madrasah, pondok pesantren yang sedang terbengkalai. Dan masih ada anak yatim, yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan kita. Tetapi kita tidak menyadari itu. Jadi orang yang bertakwa itu mempunyai kesalahan sosial dalam bentuk memberikan harta kekayaannya itu untuk kepentingan fasilitas umum, untuk kepentingan agama, untuk membantu masyarakat miskin. Jadi sikap orang yang bertakwa yang pertama itu adalah dia mempunyai sikap dermawan. Sebelum Bapak melanjutkan materi-materi yang telah dipaparkan tadi Bapak mengatakan orang Indonesia banyak yang mondar-mandir pergi umrah, sedangkan tetangganya banyak yang tidak makan, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan hal-hal yang lain yang bisa kita lihat dari mata kita sendiri. Kira-kira dari adanya fenomena yang terjadi, manakah yang lebih baik antara umrah dengan membantu tetangga, sahabat, karib kerabat yang lain? Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, yang sangat bagus sekali, dan itu idealnya sekarang. Bahkan kalau kita kembali kepada sejarah sahabat Rasul ya, ada salah seorang di antara sahabat Rasul yang ingin melakukan haji. Tahu-tahu dia mengetahui bahwa ada masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongannya, uluran tangannya. Maka sahabat itu membatalkan berangkat haji. Tetapi yang anehnya, kata Rasulullah, dari sekian banyak jamaah haji itu satu hajinya yang mabrur. Jadi jamaah bertanya-tanya, siapa? Ya. Katanya orang itu tidak berangkat, tetapi niatnya sudah sampai. Karena biaya haji, biaya umrah yang diperuntukkan itu sudah menyelamatkan nyawa orang. Jadi kalau menurut saya pada hari ini, kalau hajinya mungkin 1 kali, kita maklumi, umrahnya 1 kali, kita maklumi karena itu wajib. Tapi kalau sudah haji kedua, umrah kedua, dan ada masyarakat kita yang membutuhkan, ada ladang perjuangan yang lebih besar, alangkah lebih baiknya kita mencoba membantu para fakir miskin, para fisabilillah, para duafa yang betul-betul membutuhkan. Nah, menurut saya seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau yang dikatakan tadi adalah ciri-cirinya orang-orang bertakwa itu adalah orang yang berinfak, Dermawan ya. Dermawan, baik dia di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sempit. Kira-kira lanjutan dari yang nomor 2-nya apa kira-kira, Ustaz? Yang nomor 2-nya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wal kaziminal ghaiza. Jadi wal kaziminal ghaiza. Orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi menahan amarah. Jadi pada hari ini kadang-kadang kita lihat kenapa terjadi tawuran, kenapa terjadi perkelahian, kenapa terjadi perselisihan di tengah-tengah masyarakat, yang sebabnya itu sangat kecil dan sangat kurang masuk akal.
sampai dia berkelahi madu jotos, karena kita tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosional. Oleh karena itu Rasul mengatakan, sewaktu sahabat pulang dari perang, apa kata Rasul? Marhaban, marhaban ya sahabatku, kalian baru datang dari pertempuran yang kecil dan akan menghadapi peperangan yang lebih besar. Kaget sahabat. Ya Rasulullah, sudah ratusan ribuan sahabat-sahabat kita mati di medan perang, masih adakah peperangan yang lebih besar? Maka Rasul dengan tersenyum mengatakan, "Naam, ada." Peperangan apa itu ya Rasulullah? Peperangan menahan nafsu dan amarah. Jadi siapa yang katakan? Tidak dikatakan kamu orang yang gagah berani, yang membunuh beratus-ratus orang musuh, tapi yang dikatakan gagah berani itu adalah orang yang mampu menahan amarah di saat amarah itu muncul. Jadi yang paling sulit itu menahan amarah. Kalau musuh itu bisa kita tebang lehernya, bisa kita matikan, bisa kita ya. Tapi amarah yang ada pada diri kita itu menyala-nyala. Bahkan ada Pak Ustaz di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, jangan pancing-pancing amarah saya. Kalau sudah keluar amarah saya atau setan yang ada pada saya, ini sangat berbahaya. Ini kan bahasa yang kurang mendidik, kurang bersahabat, kurang mencerminkan nilai-nilai agama. Menurut saya seperti itu. Oke. Lanjutkan Ustaz, yang nomor 3-nya mungkin Ustaz. Yang nomor 3 itu adalah wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Inilah hebatnya agama kita, hebatnya ajaran Islam itu. Kalau orang salah kepada kita, dia minta maaf pada kita, itu lumrah itu, biasa. Ini orang salah kepada kita, orang keliru kepada kita, orang zalim terhadap kita. Dia tidak minta maaf, tidak menemui kita, tetapi kita memaafkan. Ini yang paling berat ini. Kalau minta maaf, dikasih maaf itu gampang. Di dalam ayat Al-Quran yang lain coba lihat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghanizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Disebabkan dengan rahmat daripada Allah, hai Muhammad, hatimu berlaku lemah lembut. Walau kunta, jikalau seandainya engkau berhati keras, tidak mau mundur, tidak mau surut, tidak mau memaafkannya, min haulik, mereka akan lari pada kita, dari kita. Jadi seolah-olah hati kita sakit, kita dizalimi, kita dimusuhi, kita difitnah, kita dijele-jelekin, bagaimana hati tidak panas? Kata Tuhan, tahu saya itu, tapi tugasmu 3. Yang pertama, maafkan mereka. Itu tugas yang mulia itu, maafkan mereka. Dia tidak minta maaf, tapi ya Allah ya Tuhan, kesalahan teman saya sudah saya maafkan. Kekeliruannya sudah saya relakan. Tapi apakah setelah kita beri maaf pada mereka itu apa? Belum selesai kata Tuhan. Ada tugas yang kedua. Apa? Wastaghfir lahum, mohon angkat tanganmu. Angkat tanganmu, mohon pada Allah supaya dosanya diampuni. Coba ini dilihat tingkat ketakwaan orang yang seperti ini. Setelah diangkat tangan minta berdoa kita kepada Tuhan agar kita itu orang-orang itu dimaafkan kesalahannya, diampuni kesalahannya oleh Allah karena kita sudah mengikhlaskannya. Ada tugas yang ketiga lagi kata Tuhan. Apa? Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah kembali kepada mereka. Duduk baropok balega kato, putiati bakadam putia kape DP dilihat. Di situ kita berdiskusi lagi. Jadi kalau konsep ini yang kita lakukan di dunia Islam, manisnya, tidak ada lagi orang ribut, tidak ada lagi orang berkelahi, tidak ada lagi orang bermusuhan. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan, siapa yang bermusuh lebih daripada 3 hari 3 malam, lalu mati. Tidak termasuk umat Nabi Muhammad. Kalau tidak termasuk umat Nabi Muhammad, umat Nabi siapa kita? Nabi setelah Nabi Muhammad adalah Nabi apa ada kan? Ya, tidak Nabi, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi yang ketiga itu adalah
wal afina anin nas, Nas. memaafkan Kan kesalahan orang kesalahan lain. manusia. Begitu kira-kira Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Kira-kira dengan kita telah bertakwa kepada Allah dan kita telah melaksanakan apa yang telah diuraikan tadi. Yang pertama, cepat-cepat kembali kepada Allah, kemudian mengajarkan ampunannya, dan juga yang menjadi penasaran janji Allah itu apa kira-kira terhadap orang yang bertakwa, Ustaz? Kalau bahasa Minangnya kan gitu. Ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita membuat ini, apa imbalannya? Kalau kita melakukan ini, apa konsekuensinya? Arok dekalahi, cameh dekai. Nah, kan gitu bagi orang Minang. Sebenarnya apa? Janjian-janjian Allah itu kepada orang yang bertakwa itu. Yang pertama janjian Allah terhadap orang yang bertakwa itu adalah Allah akan memberikan ampunan. Jadi karena kita sudah menyadari, sudah kita insafi, sudah kita pahami bahwa kekeliruan kita itu adalah yang menyebabkan marah murka Allah itu datang pada kita. Sewaktu kita sudah bertaubat, setelah itu kita iringi sikap dan kepribadian kita menjadi orang bertakwa itu, Allah akan ngampuni. Jadi Allah akan ngampuni. Bahkan yang lebih bagus, apa kata Rasul? Man lazimal istighfar. Orang yang selalu melazimkan membaca istighfar, karena dia menyadari, itu ada 4 keistimewaan yang akan diberikan pada dia. 2 di atas dunia, 2 di yaumil qiyamah. Apa? Yang pertama itu Allah akan cukupkan rezekinya. Jadi orang yang bertakwa itu enggak pusing dia bahwa rezeki itu tidak akan mengalir. Karena dia yakin yang memberi rezeki itu adalah Allah. Dan tugas dia adalah berusaha. Kalau orang Minang mengatakan ada pau, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Jadi rezeki itu dapat pintu. Yang kedua, Allah akan mengeluarkan dari sesuatu yang menimpa mereka itu jalan keluar. Bukan tidak ada persoalan. Persoalan tetap muncul. Tetapi sewaktu persoalan, Allah carikan jalan keluar. Yang kedua di yaumil qiyamah itu, yang pertama ampunan. Nah, sesuai dengan ayat Allah ini, wa maghfiratun min rabbihim. Jadi Allah akan memberikan ampunan dari Tuhan. Allah itu Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Ya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi diberikan ampunan. Nah, yang kedua itu Allah akan menempatkannya nanti di yaumil qiyamah itu adalah wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kalau kita sudah ditempatkan dalam surga, apa yang mau diminta lagi? Yang kita minta itu kan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu tempatnya surga. Jadi itu. Bahkan saya sering mengajak jemaah itu, biasakanlah membaca istighfar ini. Supaya kita dekat dengan Tuhan. Biasakanlah untuk memperbaiki tauhid kita. Karena iman yang ada pada kita itu sifatnya kan labil, bukan stabil. Bahkan kalau kita lihat, saya ngajak kepada masyarakat itu, pada jemaah saya, istighfar itu banyak macam-macam kalimatnya. Yang sederhana itu, astagfirullah. Astagfirullah. Itu sambil jalan kan kita tidak ada masalah. Tidak harus duduk menghadap kiblat, tapi sambil jalan, astagfirullah, astagfirullah. Yang nggak panjang dikit, astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang nggak panjang sedikit, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Atau agak panjang sedikit, namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Sampai akhir. Bahkan kata Rasul, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali pagi, 3 kali sore, malam, seandainya dia meninggal siangnya atau meninggal pada malam itu, dia tercatat sebagai penghuni surga.
Coba bayangkan ini. Amalannya pendek, waktunya pendek, tetapi pahalanya sudah luar biasa. Jadi untuk itu Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberi tempat surga, dan Allah akan memberikan warizkun karim. Jadi rezeki yang mulia. Nah, oleh karena itu saya himbau kepada Bapak dan Ibu semua, mari kita bersegeralah kepada ampunan Allah. Kita insafi, kita sadari, kita renungkan betapa banyak perbuatan pekerjaan kita menurut kita biasa, tetapi pandangan Allah adalah suatu pelanggaran. Itu yang perlu kita sadari. Nah, setelah itu tentu kita bercita-cita dalam kehidupan kita selalu bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan. Nah, kalau orang yang bertakwa itu janjian Allah seperti yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, Ustaz. Oke, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, di penghujung pertemuan kita pada sore hari ini, kira-kira statement terakhir untuk penutup diskusi kita apa? Terima kasih Ustadz John Larmis. Harapan saya kepada kita semua, baik terhadap diri saya, kita semua, jamaah kaum muslimin dan muslimat di seluruh wilayah yang bisa mendengarkan tausiah kita pada kali ini. Yang pertama, kita berharap selalu menginsafi diri. Jadi kita insaf, kita sadar, kita meyakini agar segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan harus berkaca terlebih dahulu. Apakah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Kalau itu sesuai, kita lanjutkan. Kalau tidak sesuai, kembali kita bertobat. Yang kedua, yang ingin kita sampaikan adalah setiap kita ingin menjadikan manusia diri menjadi insan kamil. Insan kamil yang dimaksud di sini adalah bertakwa kepada Allah. Karena sebaik-baik bekal itu kata Rasul, kata Allah adalah takwa. Jadi kita betul-betul takut kembali menyadari untuk kepada Allah. Jadi betul-betul takwa. Karena Allah kan mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, sempurna bertakwa. Wa la tamutunna illa, jangan kamu mati. Artinya jangan kamu tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim yang sempurna. Nah, yang kedua. Yang ketiga, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah dalam bentuk beribadah. Jadi, apa kata Allah? Seandainya ini manusia itu bisa merawat dua komunikasi, dua hubungan. Yang pertama, hubungan dengan sesama. Yang kedua, hubungan dengan Allah. Tidak akan didatangkan musibah. Tidak akan didatangkan bencana. Tidak akan didatangkan laknat. Nah, pada hari ini, kadang-kadang kita meminta, kasus kita sekarang lah, musim kemarau. Kita meminta sholat istisqa, minta hujan. Sewaktu kita angkat tangan kita meminta kepada Allah, kita tidak sholat. Kita tidak melakukan kebaikan. Yang kita lakukan dosa, fitnah, anak zina bertebaran, maksiat menjadi-jadi. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan? Jadi kalau bisa kita betul-betul penyerahan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah. Kan dalam doa kita ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya hidupku, matiku, sholat, ibadahku kan untuk Allah. Jadi kita ini hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang terakhir, tentu kita selaku umat Islam, selaku orang Muslim, yang diberi rezeki lebih, yang diberi nikmat yang lebih, karunia yang lebih dari Allah,
Bagaimana kita membuka hati kita untuk berbagi dengan fakir miskin, berbagi dengan anak yatim, yatim piatu, berbagi dengan guru-guru pondok pesantren, madrasah, MDA, TPA yang dia bekerja untuk agama, tetapi hasil yang diberikan masyarakat itu hanya 200 sebulan, 300 sebulan. Dia punya anak 4, mana 5, mana cukup. Jadi tersentuh hati kita melihat fakir miskin, anak yatim, guru mengaji, juru dakwah yang ekonominya serba kekurangan dan kita mempunyai kelebihan rezeki, kitalah yang membantu. Nah, kalau ini yang dilakukan, saya yakin dan percaya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah tempat kita bergantung, tempat kita berharap, tempat kita meminta, dan itu setelah kita lakukan itu, nikmat Allah itu akan tambah. Karena kita sudah mensyukuri nikmat Allah itu dengan berbagi. Nah, Allah katakan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang yang bersyukur di atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu akan tambah. Orang yang kufur di atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ingat azza Allah fidih. Jadi inilah kita dekatkanlah diri kita kepada Allah Sang Pencipta sehingga apa? Nanti kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Karena dunia ini sifatnya sementara, akhirat adalah kampung abadi. Oleh karena itu kata Rasul, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazaa. Dunia itu tempat beramal, akhirat tempat menerima apa yang kita amalkan. Iya, kalau yang kita tanam padi mustahil tumbuh ilalang. Yang kita tanam ilalang mustahil akan menjadi padi. In asantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa in asya'tum falaha. Kalau kamu berbuat sebaliknya, juga akan kamu rasakan. Oleh karena itu, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar selalu mengatakan ada program prioritasnya itu adalah kerukunan dan kecintaan kedamaian. Itu dalam bentuk berbagi. Setelah itu ada ekoteologi. Kan hubungan dengan Allah, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan manusia. Jadi menginginkan masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang soleh. Masyarakat yang beriman, masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai keteladanan yang bagus. Nah, kalau sudah ini terjadi, amalah negeri kita ini kan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmatun. Saya pikir itu stressing kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bernilai pahala lah bagi kita dan Ustadz Jandarmes dan bagi masyarakat mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok atas nasihat-nasihatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bagi beliau yang menyampaikan menjadi pahala. Amin. Dan kita selaku yang mendengar pun bisa mendapatkan hikmahnya dan kita amalkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir sudahlah diskusi kita dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Jadi kesimpulan terhadap apa yang beliau sampaikan adalah kita mesti bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepadanya dan mencapai surganya yang amin. Kemudian menjadi pribadi yang bertakwa, penuh kasih serta sabar dan pemaaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin bisa kita bertemu di lain kesempatan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.